Saya lihat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang ya yang disangkakan terhadap suami daripada saudari Sandra Dewi itu ya. Ini kan sebenarnya persoalan yang saya rasa kita sangat duga keras itu ada dalam kelompok mafia itu. Nah, kelompok mafia ini kan bisa juga mafia tambang kan. Nah, kelompok di tambang emas juga banyak mafianya kok. Ya kan? Baru kemarin juga ada itu yang masalah Antam. Ya. Ini terjadi bukan soal hari ini. Pertanyaannya begini. Berapa ribu kali lagi peristiwa ini terjadi di negeri ini? Ini yang jadi persoalan. Dan masyarakat tuh banyak yang mengalami kemiskinan loh. Masyarakat banyak yang tidak sejahtera. Kok ini orang seenaknya ngambil uang rakyat itu dengan sepihak dan berkelompok, ya. Enak hidup-hidupnya dia. Seolah-olah dia jadi malaikat itu. Nah, ibarat bahasa, maka pemerintah ini kan mesti begini nih. Ada orang banyak kaya baru di TV tuh. Harus curiga dong. Ya, usahanya nggak seberapa, keartisannya nggak seberapa, tapi uangnya banyak. Ini pemerintah jangan-jangan yang lindungi nih. Ini jangan-jangan dugaan saya, para kelompok korup tadi, ya sengaja simpan duit pada orang-orang tuh. Udah nggak usah munafik siapapun itu. Ya, negara punya tugas ini untuk melakukan penyelidikan di setiap warga negaranya. Kok tiba-tiba kaya? Kok tiba-tiba di sosmed seolah-olah orang kaya hebat tuh bisa nyumbang sana sini. Padahal pura-pura nyumbang, uang rakyat yang diambil tuh. Bayangkan kerugian negara saja pada bagian kerusakan lingkungannya aja 270 triliun kawan. Kalau 271 triliun kurang lebih itu kerugian negara. 1-2 orang yang melakukan praktek itu pencurian uang rakyat. Bagaimana dengan banyak hal? Bagaimana dengan banyak kasus? Saya jujur ya, saya tidak seru ngelihatnya angka yang sebesar ini tuh. Tapi pertanyaannya saya, angka ini bisa masuk ke kas negara dan bisa bermanfaat buat rakyat nggak besok? Kita ngelihat angka-angka seperti taunya besok hasilnya juga nggak beres tuh dalam penegakannya. Hah? Jadi orang-orang ini bisa pasang badan, bisa juga nanti disinyalir beli hukum di mana-mana itu. Ya, pembayarannya kemana? Sesuai nggak sama tulisan kalian itu besok? Kalau untuk kerugian 270 triliun aja, bagaimana cara ngembaliin ke negara? Tanya dong penegak hukumnya. Masuk nggak ke negara besok 270 triliun itu untuk kemaslahatan hidup orang banyak? Ini persoalannya, bukan tercengang-cengang kita lihat begini angka sebesar itu. Gini ya, ini semua ya kerugian negara, uang rakyat, uang negara ini diambil sepihak oleh orang. Ini negara kemana? Bayangkan dari tahun, ini masalah timah yang di Bangka ya. Ini dari tahun 2015 sampai 2022. Baru ditemukan 2024. Kemana pemerintah? Hah? Saya kasih contoh ya. Itu soal dokumen terbangnya saya nggak mau tahu. Soal tindihan bagaimana, soal bagaimana pemanfaatnya saya nggak mau tahu. Contoh saya kasih ya, dalam satu perusahaan ada satpamnya itu. Ini saya bicara satpam nih, saya tidak bicara TNI kita yang hebat, saya tidak bicara penegak hukum kita yang hebat, intelijen kita hebat. Masa sekian tahun pencuri tiap hari masuk pabrik, satpam nggak tahu itu. Logikanya di mana?
Artinya saya sinyalir, ya, jangan-jangan ini kurang setoran baru ditangkap. Ya, banyak itu pejabat-pejabat kita setelah selesai baru ditangkap. Wali kota kita sudah selesai baru ditangkap. Anggota DPR kita sudah mau masa purna baru ditangkap. Berarti selama ini dia setor. Makanya tutup mata semua. Hai Presiden, kemana kau? Itu pertanyaannya. Kau selaku pemimpin negara, ya, Presiden selaku, ya, pimpinan pemerintah. Bang, tapi miris nggak Bang ketika hidup bermewah-mewah, membeli jet pribadi, mobil mewah, terus rumah mewah, ternyata uangnya diduga dari hasil korupsi, uangnya tidak benar. Gimana? Sementara rakyat Indonesia hidupnya masih di bawah garis kemiskinan, banyak yang susah. Gimana Bang? Miris nggak? Ya, kata miris itu kan bukan soal buat saya. Tapi kan perbuatan orang ini bukan hanya mencederai daripada hukum, tapi dia mencederai seluruh rakyat Indonesia dan mencederai negara. Ya, ini orang nggak usah diproses paket muter-muter, ya, gantung aja kalau istilah bahasa itu. Berarti apa hukuman yang pantas untuk? Ya hukuman mati lah, mati. sesuai dengan undang-undang KPK. Ada dalam undang-undang. Loh, kan bisa hukuman mati. Ya nggak usah lah. Terlalu banyak kita muter-muter penegakan hukum kita ini. Ya, jujur-jujur aja lah. Bang, dimiskinkan memungkinkan nggak Bang? Mungkin. Dimiskinkan itu ya harta, tapi perbuatannya tetap kaya intelektual dia itu tentang kejahatan itu. Nah, bisa dia lakukan kepada objek yang lain. Kan itu persoalannya. Yang dibunuh itu adalah karakteristik perbuatan jahat itu. Jangan sampai besok terulang kembali. Bukan soal memiskinkan harta. Enak aja Bang, bicara. tapi dalam hal ini sang istri berpotensi juga nggak sih Bang terlibat atau jadi tersangka karena ikut? Ya mau langsung mau tidak langsung pasti terlibat lah. Ya, tinggal nanti dibuktikan aja oleh penegak hukum khususnya kejaksaan itu. Turut sertanya kan. Apalagi bicara TPPU kan, bicara pencucian. Ya masa aliran tanah nggak masuk ke bank istrinya? Ya itu kan kecerdasan dan keterus-terangan dan transparansi dan rasa keadilan para penegak hukum aja itu yang tegakkan. Berarti Ya. istri bisa diperiksa Bang? Bisa diperiksa nggak atau ditahan gitu Bang untuk proses penghilangan barang bukti ya. Bang? Dimanapun dalam hukum pidana, ya kalau meninggal suami, meninggal istri, yang diperiksa itu pasangannya dulu.